Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua berserta keluarga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah persekutuan teruna secara online. Walaupun kita online di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, biar menambah semangat kita di pagi hari ini, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan dulu Mars Pelkat PT. Kita mulai, kakak mau memberitahukan adik-adik bahwa ibadah hari ini akan dilayani oleh Penetua Insinyur Nuryani Wijayanti. Nah, pemain musiknya di sini ada Kak Toga, ada Kak Ferdi dan Kak Rio. Mari kita menyanyikan dari Kidung Muda Mudi 43 bait yang pertama, Mari Bernyanyi Sertaku. Ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan dalam kegiatan kami selama 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kami dapat kembali berkumpul Tuhan walaupun secara online untuk kami mau mengikuti ibadah persekutuan teruna. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya hikmat-Mu menyertai kami Tuhan, sehingga kami tetap fokus dan bersukacita dalam beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sekarang akan masuk ke dalam Mazmur Pujian.
Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 93 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 93 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima di bawah perikop Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikatan pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, baik-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian pembacaan Mazmur Pujian. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 53 ayat yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tadi kita sudah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita berdoa, kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kita buka dari Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Kalau kita sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang siap mendengarkan firman-Mu, yang pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Tuhan, ibadah ini dilakukan secara daring. Tetapi Tuhan, ruang dan waktu tidak akan menghilangkan kuasa-Mu Tuhan. Kami tetap akan bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, jamah dan urapi hati kami semua Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ampuni dosa serta kesalahan kami Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini secara bersama-sama. Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau
Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembunyikan bekas pukulan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anakku atau adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman, Ibu mau mengajukan suatu pertanyaan. Adakah dari adik-adik yang pernah merasakan rasa takut di dalam kehidupannya? Pasti ada semua ya. Contoh rasa takut itu takut kepada bapak ibu guru karena tidak mengerjakan PR misalnya. Kemudian takut kepada tempat-tempat gelap. Takut ke kamar mandi sendiri, atau takut di Lombok ini ada bencana gempa lagi, dan ketakutan-ketakutan lain dalam kehidupan kita. Anak-anakku, rasa takut itu tidak hanya dipunyai oleh kalian, tetapi orang tua juga mempunyai rasa takut. Nah, latar belakang dari perenungan firman Tuhan pada sore hari ini adalah bangsa Yehuda atau bangsa Israel bagian selatan itu juga mempunyai rasa ketakutan anak-anak. Ketakutan terhadap apa? Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, itu mereka ketakutan karena menghadapi serangan dari bangsa Asyur. Nah, bangsa Israel ini atau bangsa Yehuda ini takut karena bangsa Asyur ini terkenal sangat kuat, sangat gagah perkasa ya, sehingga mereka di atas kertas belum berperang sudah ketakutan duluan anak-anak. Nah, seharusnya kalau kita mengenal sejarah bangsa Israel yang demikian dekat dengan Allah ya, mereka rajin pergi ke bait Allah, kemudian juga rajin memberikan korban-korban ya, baik itu korban sajian, korban persembahan dan lain sebagainya. Itu kita bisa baca di ayatnya yang ke-29 ayat 13. Ibu akan membacakannya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi dari situ kita tahu bahwa kedekatan bangsa Israel itu hanya secara fisik, karena meskipun mereka datang ke bait Allah,
menyembah Allah, tetapi di sisi lain bangsa Yehuda atau bangsa Israel ini juga menyembah berhala-berhala, ya, atau patung-patung yang mereka buat sendiri. Nah, itulah bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini tidak datang kepada Allah untuk mencari pertolongan, tetapi justru mereka mencari pertolongan kepada bangsa Mesir, yang dianggap bahwa bangsa Mesir itu juga kuat, sehingga kalau mereka bersekutu dengan bangsa Israel atau berkoalisi dengan bangsa Israel dan bangsa Mesir ini berkoalisi, maka mereka bisa menang di dalam peperangan ini, adik-adik. Nah, tetapi Nabi Yesaya mengingatkan, kalau kita baca dari Yesaya 30 ayat 1 sampai 5 itu, Nabi Yesaya mengingatkan kepada umat Israel ini atau bangsa Yehuda ini, bahwa kalau mereka bersekutu atau berkoalisi dengan bangsa Mesir, maka Allah akan murka, karena sama saja bangsa Israel ini memberontak terhadap Allah, sehingga Allah akan menghukum mereka. Dan benar saja adik-adik bahwa walaupun bangsa Israel ini bersekutu dengan bangsa Mesir, toh mereka tetap dikalahkan oleh bangsa Asyur, karena bangsa Asyur ini memang dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menghukum bangsa Israel ini. Bangsa Israel yang sudah berdosa di hadapan banyak, ya, rajin datang ke bait Allah, tetapi hatinya tidak kepada Allah, tetapi mendua. Dia ikut-ikutan beribadah kepada berhala-berhala bangsa asing tadi. Jadi sebetulnya masalahnya itu bukan kuat atau tidak kuatnya bangsa Israel, ya, anak-anak atau adik-adik, ya, tetapi masalahnya adalah dosa bangsa Israel ini kepada Allah. Kalau masalah kekuatan, kita berbicara tentang kekuatan, sebetulnya kekuatan bangsa Israel ini adalah kalau mereka bersama Tuhan. Nah, kalau boleh kita mengingat-ingat kembali sejarah bangsa Israel ini, bagaimana ketika bangsa Israel ini senantiasa berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, ya. Ketika nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, mereka begitu mengandalkan Allah di bawah pimpinan Musa. Ketika mereka berjalan, di depannya ada lautan, jalan buntu, padahal pasukan Firaun mengejar mereka. Tetapi Tuhan menolong mereka dengan membelah lautan tadi menjadi jalan yang kering, sehingga mereka bisa melaluinya dengan selamat. Demikian juga ketika mereka lapar, haus, ya, di padang gurun yang sepi, jauh dari keramaian, tidak ada toko, tidak ada mal-mal, toh mereka bisa minum air, bisa makan roti, ya, makan dengan kenyang, adik-adik. Dan bahkan ketika mereka mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya, tidak usah bersusah-susah berperang. Mereka tinggal berjalan mengitari tembok sehingga bangsa Yeriko itu kalah. Nah, itulah bukti bahwa kalau bangsa Israel ini berjalan bersama Tuhan, maka mereka akan kuat. Sehingga di ayatnya yang ke-18 sampai dengan 26 ini, Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel ini lewat Nabi Yesaya, di mana kalau bangsa ini sadar, kemudian juga mau menyesali perbuatannya, maka Tuhan itu akan menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel ini. Tuhan akan menyayangi bangsa Israel. Dan Tuhan menantikan seruan mereka, seruan untuk bertobat, seruan penyesalan mereka. Itu di ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Dan Tuhan juga
menuntut tidak hanya mereka berkata, saya menyesal Tuhan, mereka berseru, saya bertobat Tuhan, tetapi tidak ada bukti. Di ayatnya yang ke-20, 22, itu Tuhan mau bahwa kalau mereka benar-benar menyesal, benar-benar bertobat, buktikan ya, patung-patung yang mereka sembah, yang mereka lapis emas, kemudian lapis perak, itu harus dibuang ya. Mereka akan jijik dan berkata, keluar, sudah tidak mau lagi menyembah patung atau berhala-berhala buatan tangan mereka tadi. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi tidak hanya ucapan menyesal tapi tidak ada tindakan. Tetapi ketika bangsa ini menyesal disertai dengan tindakan ya, patung-patung berhala tadi dibuang semuanya, mereka jijik kepada sesembahan itu dan kembali beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan bangsa Israel ini. Jadi ayatnya yang ke 23 sampai 26 itu adalah bukti dari pemulihan Allah kepada umat Israel yang dikasihinya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada sore hari ini adalah Tuhan senantiasa akan menolong, membimbing, mengarahkan hidup kita semua apabila kita taat dan setia hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, berbicara tentang ketaatan, tentu ini adalah yang dimaksud adalah taat melakukan firman Tuhan ya, taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi larangannya. Kalau berbicara tentang ketaatan tadi, adik-adik, tidak usah kita membayangkan hal yang muluk-muluk, hal yang spektakuler untuk bisa taat kepada Tuhan. Cukup dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau adik-adik atau anak-anak di sekolah ya menuruti apa kata bapak dan ibu guru, kemudian juga melaksanakan apa yang menjadi aturan-aturan atau tata tertib di sekolah masing-masing. Kemudian juga di dalam kehidupan bergereja kita mendengar firman Tuhan dari bapak pendeta atau ibu pendeta yang melayani. Kalau kalian ada dalam pelayanan Pelkat PT ya, didengar, ditaati apa kata kakak-kakak layan kalian. Kemudian di rumah tangga masing-masing kalian sebagai anak-anak tentunya harus mendengarkan nasihat daripada orang tua kalian. Ya, kadang-kadang orang tua itu mungkin di mata anak-anaknya adalah orang tua yang cerewet ya, adik-adik. Sebagai contoh, misalnya adik-adik mau keluar bersama teman-temannya, pasti orang tuanya nanya, mau kemana, di tempat siapa, bersama siapa. Atau ketika kita menonton TV, adik-adik menonton TV, kadang-kadang orang tua juga protes, jangan terlalu banyak nonton sinetron yang tidak mendidik, lebih baik nonton berita. Demikian juga ketika kita main game, kita buka HP, orang tua akan bilang, hati-hati nak kalau kita buka handphone kita. Mungkin maksud kalian adalah cari tugas-tugas sekolah ya, apalagi di masa pandemi ini bahwa sekolah itu dilakukan secara daring. Maksud anak-anak mau cari tugas-tugas sekolah, tetapi ketika kita buka, nah itu banyak sekali konten-konten yang tidak baik di dalam HP kita ya, tayangan-tayangan pornografi, kekerasan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan orang tua kalian, ayah ibu kalian itu senantiasa cerewet
Ya, mungkin kalian anggap istilah anak-anak sekarang itu kepo ya, mau tahu saja. Tetapi itu adalah bukti dari kasih sayang orang tua kalian agar kalian tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Anak-anakku atau adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, iblis itu sudah tidak seperti yang kalian bayangkan, seperti di gambar-gambar ya, bercula, kemudian juga mukanya serem, mungkin tinggalnya di tempat-tempat sepi, di pohon-pohon yang besar. Iblisnya juga sudah mengikuti zaman anak-anaknya. Jadi mereka mempengaruhi lewat tayangan-tayangan televisi, lewat handphone. Nah, kadang-kadang kita tidak sadari ya, sinetron-sinetron yang sering kalian tonton itu mungkin di situ juga banyak mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya adalah gaya hidup hedonisme atau pamer ya. Tanpa sadari itu gaya hidup hedonisme atau pamer yang sering ditayangkan di sinetron itu sudah sekarang ini menjadi sesuatu yang wajar dalam kehidupan kita. Kalau zaman dulu ya, mungkin orang tua dulu kita tabu memamerkan sesuatu, tetapi zaman sekarang tidak. Mungkin ketika kalian makan di McD atau KFC, sebelum makan itu foto dulu, kemudian di-upload ya, sehingga teman-teman kalian tahu semua, oh ini sedang makan KFC ini atau makan McD dan sebagainya. Hal itu sebetulnya hal yang tidak baik, tabu zaman dulu, tapi sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Demikian juga di sinetron-sinetron itu tanpa kita sadari mengajarkan hal-hal yang membuli, kemudian kekerasan, perkelahian, mungkin merokok, mabuk dan sebagainya. Kalau kita terbiasa nonton hal-hal tersebut, kita mungkin merasa itu biasa karena banyak orang melakukannya. Padahal itu adalah hal yang tidak baik, adik-adik. Nah, kita juga harus waspada terhadap game online ya. Banyak anak-anak seusia kalian, khususnya anak-anak laki ya, yang kecanduan game-game online tadi. Mungkin kalian sering memainkan ya kekerasan-kekerasan tanpa kalian tidak sadari. Karena apa ya? Perkelahian, kekerasan-kekerasan tadi ditayangkan, dikemas menjadi hal yang lucu-lucu untuk dimainkan. Nah, itu ketika kalian melakukan hal seperti itu biasa saja. Sehingga ketika di sekolah tawuran, perkelahian itu dianggap biasa karena seperti game yang kalian mainkan. Bahkan kalau kita lihat di televisi kejadian beberapa waktu yang lampau, ketika temannya ulang tahun, temannya ini dikasih surprise dengan cara diikat matanya, ditutup matanya, kemudian dibawa rame-rame ke tiang listrik, dilepas bajunya. Mereka anggap itu sesuatu yang lucu, padahal itu adalah kekerasan. Kemudian setelah ditutup mata, diikat di tiang listrik, teman tadi disiram dengan air, akhirnya kesetrum dan meninggal. Itulah hal-hal yang tanpa sadari kalian itu melakukan kejahatan ya. Jadi demikian juga di HP ya, ketika kalian maksudnya membuka tugas kalian, mau mencari apa yang menjadi tugas-tugas sekolah, tetapi di situ bermacam-macam konten yang tidak baik, khususnya konten-konten pornografi yang mudah sekali dilihat, diakses. Kalian masuk kamar saja di tempat sepi, tinggal buka, nggak ada yang tahu. Tetapi sore hari ini ya, melalui Nabi Yesaya mengingatkan kepada
adik-adik semua atau anak-anak semua, apalagi seusia kalian adalah masa muda, masa yang ingin tahu. Anak-anak, ya, tinggalkan itu semua. Ketika kita mungkin sudah terlibat di dalam suka membuli teman, kemudian suka berkelahi, kemudian merokok, nah mungkin juga diajak temannya, ayo kita belajar ngisep ganja dan sebagainya. Jangan mau, itu adalah hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan firman Tuhan, adik-adik. Jadi orang tua kalian itu juga adalah kepanjangan tangan Tuhan, ya, untuk mengingatkan kalian, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, mencegah hal-hal yang tidak baik yang tidak perlu kalian lakukan. Nah, ketika kalian yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan tadi, mudah-mudahan tidak ya adik-adik, maka kita mohon ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yakin dan percaya karena Tuhan akan mengampuni kita, bahkan Tuhan akan menolong kita, menyertai hidup kita, dan pasti akan memberkati hidup kita semua, dan menjadikan adik-adik anak-anak muda yang berhasil, yang berguna, yang menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita semua berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini melalui firman-Mu Engkau telah mengingatkan kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap setia kepadamu, taat menjalankan firman-Mu Tuhan. Karena dengan ketaatan dan kesetiaan Tuhan senantiasa akan memberkati kehidupan anak-anak, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupannya Tuhan, dan berguna bagi nusa dan bangsa, bahkan bagi lingkungan di sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga. Hanya Roh-Mu yang kudus Tuhan yang memampukan kami dan anak-anak-Mu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak layan, khususnya Pelkat PT Tuhan, yang saat ini di masa pandemi ini bersekolah secara daring Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, memampukan mereka untuk dapat memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan secara daring ini ya Tuhan. Demikian juga kepada orang tua yang mendampingi mereka Tuhan, berikan kesabaran iman. Demikian juga Tuhan memberkati orang tua di dalam mereka mencari nafkah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi kakak layan yang senantiasa setia Tuhan mendampingi adik-adik layan di tempat ini. Kami berdoa kepada tim multimedia, kepada tim musik, sehingga ibadah ini dapat berlangsung Tuhan walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, berikan mereka kesehatan dan juga berikan mereka berkat di dalam kehidupan yang mereka jalani, di dalam tugas mereka dan di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa juga bagi Bapak Pendeta Victor Hutauruk, Ibu Pendeta Nova Tuhan. Tuhan berkati pelayanan mereka, baik pelayanan di gereja maupun juga pelayanan di dalam keluarga mereka. Kami berdoa bagi negara kami Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Khususnya Tuhan, di mana saat ini keamanan sering terganggu Tuhan.
oleh ormas-ormas yang mau memecah belah NKRI ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Presiden kami beserta jajarannya. Engkau memberkati TNI, Polri di dalam mengamankan negara kami ini Tuhan. Sehingga negara kami dapat aman, tentram, dan negara kesatuan Republik Indonesia ini kembali bersatu dan tidak terprovokasi oleh ormas yang tidak baik ini ya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan Bapak Presiden Jokowi dan di dalam memimpin negara Republik Indonesia ini. Demikian juga Tuhan dengan Nusa Tenggara Barat ini Tuhan, dari Bapak Gubernur beserta jajarannya, demikian juga Kota Mataram ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk di Kota Mataram Tuhan, di mana tanggal 9 Desember nanti mau dilaksanakan pilkada. Biarlah Tuhan, pilkada nanti dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada hal-hal buruk yang akan mengganggu jalannya pilkada di Kota Mataram. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendetua Nuryani. Nah, sekarang saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Kakak mau mengingatkan ke adik-adik, persembahan yang kalian kumpulkan dapat diserahkan ke orang tua, nanti akan digabungkan dengan persembahan orang tua kalian dan diserahkan ke kantor gereja. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan selamat bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Kalau Engkau juru selamat, bahagia Oke adik-adik, kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkati pekerjaan dan usaha orang tua kami Tuhan, sehingga berkat-Mu selalu tercurah di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita mengangkat satu lagu dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang.
sudah segera berakhir, mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, ibadah PT kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita ketemu lagi secara online. Nah, jangan lupa pantengin terus WhatsApp Pelkat PT dan juga Instagram kita di @PT_Immanuel_Bung_Karno. Dan adik-adik juga tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan protokol kesehatan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday, God bless you.